Halo sobat, ketemu lagi di Rumah Alfa dan kali ini saya akan ngobrol aja sama teman-teman mengenai tanah kafling yang ada di sini. By the way, ini tanah yang baru aja kami dapat dari sekitar perumahan kami sendiri ya. Dan bisa dilihat ini untuk lokasinya ada di belakang perumahan yang udah sempat kita bangun ya. Jadi memang ini bakal jadi lokasi baru perumahan yang kira-kira jadi mungkin sekitar 10 unit untuk pembangunan perumahan. Untuk lebarnya sendiri sekitar 14 meter dan panjangnya 73 meter kurang lebih. Dan memang kalau untuk perumahan ini kita udah hitung kemarin sekitar 10 unit, mudah-mudahan ya. Itu dengan satu unit sekitar 72 meter untuk keseluruhan dari luas tanah. Dan untuk luas jalan sendiri sekitar 4 meter, dimana kalau teman-teman lihat di sini udah ada dipatok ya, dipatok semua tuh. Nah itu masalahnya ada yang kena di sungai. Ya, jadi itu bakal ditimbun lagi di situ, ditimbun dan mudah-mudahan patokannya pas dengan lebar dari tanah ini. Karena tanah ini nggak lurus ya, jadi dia itu langsung ngerucut. Jadi memang semakin ke dalam semakin kecil. Jadi memang butuh ditimbun agar tanah ini pas dengan patokan yang udah dibeli. Nah ini, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini udah ada patokan-patokan kayak gini. Nah itu pecah ya, itu ya, oke ya, gitu deh patokannya itu sampai batas yang ujung merah, ujung merah. Nah itu tuh kalau kelihatan tuh di sebelah ada kayak apa tetmon ya, namanya itu batas dari perumahan di sini. Keuntungan membeli tanah yang di dekat perumahan itu memang banyak banget ya. Walaupun memang rata-rata untuk tanah yang dijual di dekat perumahan itu memang relatif kecil untuk luas tanah. Tapi karena tanahnya dekat dengan perumahan, jadi kita nggak perlu nunggu waktu lama untuk nunggu kalau di sekitar area itu udah rame. Jadi memang kalau tanah kafling di dalam komplek perumahan ataupun dekat perumahan memang itu relatif mahal dan agak kecil. Jadi karena apa namanya keuntungannya bisa dapat tanah yang siap bangun dan biasanya memang sudah ada akses. Jadi kalau kita lihat nih, ini kan di belakang perumahan tuh ya, di depan sudah ada akses jalan. Jadi memang kalau misalnya mau bangun pun bisa pakai akses jalan dari komplek ya. Walaupun mungkin ada beberapa kontroversi ya, karena kalau misalnya komplek yang beda sama tanah ya bakal kita butuh izin. Tapi kalau misalnya sama dengan komplek kayak gini kan, ini memang komplek kita nih, jadi kita beli tanah dan depannya itu kompleknya kita sendiri, jadi memang kita nggak butuh izin ya, karena memang satu grup di sini. Jadi untuk material masih bisa lewat jalan komplek ya. Mungkin apa namanya plus minusnya kita masih harus memperbaiki jalan yang udah dilewati nanti, karena mau nggak mau jalan yang dilewati sama apa namanya sama kita itu bakal rusak. Tapi ya nggak apa-apa lah, demi ini ya, demi project baru ya. Bakal masih bisa di handle lah. Teman-teman, ada beberapa hal yang patut di pertimbangan ketika membeli tanah di dekat komplek ataupun di mana aja ya. Namanya tanah kafling atau tanah lah istilahnya ya, itu ada beberapa step yang harus diperhatikan ketika membeli tanah. Yang pastinya legalitas dari sebuah properti sendiri, minimal sudah ada SHM, minimal banget SHM. Karena kalaupun kita sudah SHM pun kadang-kadang ada aja yang namanya konflik ya, atau kayak sengketa atau apa. Nah memang kalau bisa minimal belinya itu ada SHM. Oke, minimal tadi SHM ya yang harus dipilih.
Jadi memang kenapa saya ngomong kayak gitu, karena saya ada cerita di sini. Ini tanah udah kita beli ya beberapa tahun lalu malah, dan sekarang memang baru mau dikembangin lagi untuk komplek baru. Nah, masalahnya kemarin itu teman-teman di sini atau tukang-tukang di sini itu didatangin sama orang yang ngaku punya tanah di sini. Nah, jadi kita sempat tanya nih sama si bapaknya itu, Pak, kalau memang punya bapak, ada nggak sih bukti-bukti kalau misalnya bapak udah beli? Nah, memang di sini kalau kita perhatiin ya, ada bekas patok tanah atau RIS ya. Kalau di Palembang nyebutnya RIS, saya nggak tahu di kalau bahasa Indonesia apa kira-kira. Nah, jadi ada patokan kayak gini nih, patok-patok kayak gini. Nih, ini kita sebut RIS ya. Memang ini bekas tanah yang dipatok istilahnya. Sampai situ tuh, atau ditandain lah. Nah, patokan ini kita nggak tahu juga kenapa ada di wilayah tanah kita. Jadi kemarin dia bilang ini bekas patokan saya nih katanya tuh, patokan saya di sini. Nah, masalahnya itu bapak nggak punya surat atau SHM. Jadi karena kita punya SHM, kita tanya dong, Pak, kira-kira ada nggak sih legalitas atau surat lah yang bapak pegang sebagai pembeli? Tapi dia bilang ada, cuman suratnya surat tulis tangan gitu, nggak ada surat yang sertifikat. Nah, itu masalahnya. Jadi memang kalau teman-teman punya tanah ya, selain memang harus diurus izinnya, juga memang penting banget untuk memberikan patokan di tanah yang teman-teman mau beli atau sudah beli. Nah, kenapa kita sekarang ini ada patokan kayak gini? Jadi memang kita jaga-jaga lah ya, jangan sampai ada orang-orang atau oknum-oknum yang mengklaim bahwa ini bagian dari tanah mereka. Bahkan kita udah kasih ini nih, pelang PT di atas. Jadi mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya. Jadi ya memang kenapa saya bilang tadi penting banget punya surat, punya legalitas, karena kita yang punya pun kadang-kadang masih menghadapi hal-hal seperti itu. Apalagi kalau misalnya teman-teman nggak punya pegangan atau cuman surat-surat yang tulis tangan. Memang ada sih legalitas zaman dulu yang kalau orang mau beli tanah itu mereka nggak mikirin surat ya. Ada tertulis tangan, materai lama, itu bisa. Tapi zaman sekarang kayaknya naif kalau nggak dinaikkan ke sertifikat. Makanya sertifikat itu penting banget kalau teman-teman punya sebuah properti dimanapun lah, nggak hanya di kota ataupun di daerah pinggiran kota atau kayak gitu. Nah, yang kedua adalah mengenai lokasi dan juga mengenai kontur tanah. Saya akan lebih titik berat di kontur tanah kali ini, karena bisa teman-teman lihat kita beli tanahnya itu kemarin tuh nggak ada kayak gini. Jadi memang dulu tuh ini tanah semuanya, tapi karena dia dekat sungai, jadi beberapa tanah tuh tergerus sungai. Jadi memang kita mau nggak mau harus kembali menimbun tanah ini agar bisa jadi seperti semula, karena lumayan banyak nih hilangnya, sekitar 1 meter lebih ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman beli tanah itu hal yang paling diperhatikan jangan sampai dekat dengan aliran sungai ya, atau aliran air lah, karena bisa jadi tanah yang dibeli itu bakal tergerus oleh sungai. Jadi memang bakal 2 kali kerja untuk beli sama nimbun. Jadi memang kalau bisa punya tanah tuh yang di tempat yang agak tinggi lah, atau memang nggak perlu nimbun lagi ya. Untung-untung kalau perumahan kan memang punya budget ya biasanya untuk apa namanya, memulihkan lagi lah untuk tanah seperti semula. Tapi kalau misalnya untuk pribadi agak repot juga kalau misalnya harus nimbun lagi, dan yang nggak kecil ya biayanya. Kalau memang apa namanya udah terlanjur ya mau gimana lagi. Dan juga ada stigma nih di sana kalau misalnya ada dengar istilah dengan tanah timbunan tuh orang-orang pada nggak mau atau takut lah ya sekarang ini. Oke,
ada stigma di luar sana kalau misalnya kalau mau beli tanah tuh jangan tanah timbunan, atau kalau mau beli perumahan tuh jangan pakai tanah timbunan. Benar juga, tapi ada juga salahnya. Menurut saya pribadi, pengalaman saya, hampir semua perumahan itu mereka pakai tanah timbunan. Jadi kalau misalnya untuk wilayah sini ya, wilayah Palembang, hampir nggak mungkin ngebangun tanah tuh di atas tanah asli. Karena rata-rata tanah di sekitar udah pakai timbunan semua. Jadi kalau misalnya dia pakai tanah asli, dia bakal lebih rendah daripada tanah yang di sekitar. Sehingga ya banjir gitu. Jadi memang kalau misalnya dengar dengan istilah tanah timbunan tuh bisa juga benar bisa salah. Kalau misalnya tanahnya masih asli, ya jangan ditimbun dong. Dan kalau tinggi ya, kalau tinggi dan masih asli, sebaiknya emang nggak ditimbun. Tapi kalau misalnya di sekitar udah rame penduduk, udah rame orang-orang yang bangun rumah, yang rata-rata mereka udah pada nimbun, ya mau nggak mau lah kita harus menyesuaikan kontur tanah kita dengan tanah sekitar. Karena minimal tanah kita itu nggak lebih rendah, karena bakal jadi pelarian air ya di sekitar rumah kita sendiri, dan bakal lebih repot jatuhnya. Jadi memang kalau misalnya dengar ada orang yang bikin perumahan atau tanah timbunan, ya nggak bisa dibilang semuanya salah. Bahkan jadi bisa benar juga karena biar tempat itu nggak jadi lebih rendah dari tanah sekitar. Oke, dan next mengenai lokasi ya. Lokasi memang penting banget kalau kamu beli sebuah properti. Ya mau nggak mau kalau misalnya properti itu jauh dari tempat keramaian ataupun jauh dari fasilitas umum, plusnya mungkin agak murah dan tanah itu gede-gede. Tapi ya mungkin kamu bakal lebih nunggu sekitar 5-10 tahun untuk bikin tanah sekitar itu berkembang. Tapi kalau misalnya kamu beli tanah yang di kayak gini ya, mungkin tanah yang di sekitar perumahan atau di sekitar fasilitas umum, yaitu bakal jatuhnya lebih cepat untuk dikembangin. Tapi memang budgetnya agak lebih besar. Dan masalahnya adalah kalau misalnya biasanya orang-orang jual tanah di sekitar tempat strategis itu memang mematok harga tinggi tanpa menghitung dari harga PBB. Jadi mau nggak mau memang negosiasi menjadi hal yang penting kalau kamu mau beli tanah di sekitar tempat kamu ya, agar jangan sampai kamu beli itu kemahalan atau mungkin nggak sesuai dengan nilai yang udah ditetapkan sama sekitarnya juga. Oke, segitu aja teman-teman untuk kali ini, dan semoga tips dan hal yang saya sharing ini berguna buat kamu. Jadi memang ini kira-kira 3 atau 4 bulan lagi bakal dibangun ya sama kita untuk jadi perumahan. Saya bakal kasih update-nya kira-kira rumah seperti apa yang dapat dengan tanah sekitar 1000 meter. Itu udah termasuk ini ya jalan. Jadi 10 unit rumah dan sekitar 3 atau 4 meter untuk jalan akses keluar masuk dari warga. Ya, segitu dulu untuk video kali ini, dan semoga bermanfaat, dan tips tadi semoga dipakai juga. Pertama, kalau mau beli properti atau tanah, yang pastinya tuh legalitas penting banget, SHM ataupun juga yang setara lah ya di situ. Dan juga ada tadi lokasinya, kalau bisa jangan dekat sungai atau dekat-dekat air ngalir ya, karena bisa tegur sama air itu sendiri. Yang ketiga tadi lokasi, yang penting banget kalau misalnya lokasinya agak strategis dekat dengan fasilitas umum, ya mungkin agak lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kamu mau long term mainnya, bisa pakai atau beli tanah di tempat-tempat agak sedikit jauh dari lokasi keramaian, karena ya zaman sekarang tuh nggak ada tanah yang lebih rendah atau tanah harganya jatuh dari harga semula. Rata-rata emang harganya naik. Jadi sebagai investasi boleh dipikirin lah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.